Setelah kita mengenal siapa target audiens Lunabag, sekarang mari kita bedah lebih dalam. Apa sih yang ingin mereka capai melalui foto-foto di Instagram tersebut? Ada 3 tujuan utama yang menjadi fondasi strategi visual mereka. Pertama, menyampaikan nilai craftsmanship dan kearifan lokal. Lunabag ingin setiap orang yang melihat fotonya langsung tersadar bahwa ini bukan sekadar tas biasa yang keluar dari mesin pabrik besar. Mereka ingin menunjukkan detail jahitan tangan yang rapi dan sentuhan budaya Yogyakarta yang melekat di dalamnya. Secara visual, ini berarti mereka harus mengambil foto dengan detail tinggi atau close up untuk menonjolkan tekstur bahan dan keaslian buatan tangan tersebut. Kedua, menonjolkan estetika yang bersih, hangat, dan personal. Ingat, audiens mereka adalah masyarakat urban yang jenuh dengan kebisingan kota. Oleh karena itu, Lunabag memilih gaya visual yang menenangkan. Mereka menggunakan komposisi yang bersih. Maksudnya tidak terlalu banyak gangguan di latar belakang, serta pencahayaan yang memberikan kesan hangat. Tujuannya agar audiens merasa ada kedekatan personal, seolah-olah tas tersebut dibuat khusus untuk mereka. Ketiga, membangun identitas merek yang membedakan diri dari brand tas massal lainnya. Inilah kunci dari branding. Di tengah gempuran brand tas impor atau produksi massal yang desainnya mirip-mirip, Lunabag ingin tampil beda. Strategi visual mereka dirancang untuk menciptakan karakter yang unik. Jadi ketika audiens melihat sebuah foto tas dengan gaya tertentu di Explore Instagram, mereka akan langsung tahu tanpa harus melihat logo, oh, ini pasti produknya Lunabag. Teman-teman, ketiga tujuan ini saling berkaitan. Dengan visual yang kuat, Lunabag tidak hanya menjual produk, tapi mereka menjual identitas dan gaya hidup. Setelah kita tahu tujuannya, sekarang mari kita intip rahasia dapur Lunabag dalam mengeksekusi visualnya. Ada 2 pilar utama di sini, palet warna dan tipografi. Pertama, kita bedah palet warna dan tonenya. Lunabag sangat cerdas dengan memilih warna-warna bumi atau earth tones. Mereka menggunakan kombinasi warna krem, coklat, dan abu-abu lembut. Kenapa warna ini? Karena earth tones secara psikologis memunculkan kesan yang ramah, alami, namun tetap elegan. Tone hangat ini diaplikasikan secara konsisten di setiap foto, sehingga saat kalian membuka profil Instagram mereka, seluruh feed-nya terlihat sangat rapi dan harmonis. Ini pelajaran penting buat kita. Konsistensi warna adalah kunci agar brand kalian mudah dikenali hanya dari sekilas pandang. Kedua, mari kita lihat tipografi dan elemen visualnya. Jangan remehkan pilihan huruf ya. Lunabag menggunakan jenis font sans serif modern untuk grafis promosi dan bagian highlight mereka. Pemilihan font ini bukan tanpa alasan. Font sans serif dipilih karena tampilannya yang bersih dan sangat mudah dibaca. Hal ini sangat krusial untuk memperkuat citra merek yang modern dan profesional, tapi tetap terasa ramah di mata audiens. Selanjutnya yaitu komposisi foto. Lunabag benar-benar memikirkan bagaimana cara bercerita melalui setiap sudut pengambilan gambar. Ada 4 teknik utama yang mereka gunakan secara brilian. Pertama, mereka menggunakan teknik flat lay. Teknik memotret produk dari arah atas ini tidak dibiarkan polos begitu saja. Lunabag mengombinasikannya dengan elemen natural seperti serat kayu atau kain linen. Penambahan properti ini sangat cerdas karena memperkuat kesan organik dan alami yang menjadi nilai jual utama produk handmade mereka. Kedua adalah penggunaan portrait lifestyle. Lunabag tahu bahwa audiens urban ingin melihat bagaimana tas tersebut saat dipakai di dunia nyata. Mereka menggunakan model yang berpose di ruang terang atau taman yang tenang untuk memberikan konteks nyata. Ini bukan sekadar foto model, tapi cara Lunabag menjual pengalaman dan gaya hidup yang tenang di tengah hiruk-pikuk kota. Ketiga, mereka sangat memperhatikan detail close-up. Foto makro yang menonjolkan tekstur bahan, kerapihan jahitan, hingga label produk menjadi sangat krusial. Teknik ini adalah bukti nyata kepada audiens mengenai kualitas tinggi dan keaslian buatan tangan yang mereka janjikan. Di sini, mata audiens diajak untuk merasakan tekstur tas tersebut hanya melalui layar. Terakhir, penggunaan negative space dan komposisi seimbang. Lunabag sangat berhati-hati agar tampilan visual mereka tetap bersih dan tidak terlihat penuh atau berantakan. Dengan menyisakan ruang kosong yang cukup di sekitar objek, perhatian audiens akan tetap fokus pada keindahan produk utamanya. Teman-teman, kita sampai pada strategi keempat yang menjadi jiwa dari setiap postingan Lunabag, yaitu storytelling visual dan caption. Jika foto adalah pintu masuknya, maka narasi di caption adalah alasan mengapa audiens akhirnya memutuskan untuk tinggal dan jatuh cinta pada brand ini. Lunabag sangat memahami bahwa audiens perempuan muda kreatif tidak hanya membeli barang, mereka membeli proses dan makna. Oleh karena itu, setiap unggahan mereka selalu diberi narasi yang bersifat sangat personal. Mereka tidak segan-segan membagikan cerita tentang rumitnya proses produksi, kisah di balik keseharian para pengrajin di Yogyakarta, hingga filosofi atau makna mendalam di balik nama setiap koleksi tasnya.
Gaya bahasa yang digunakan pun sangat jauh dari kesan kaku atau terlalu menjual. Mereka menggunakan pilihan kata yang hangat dan menyentuh sisi emosional audiens. Strategi ini sangat efektif karena audiens merasa dihargai sebagai individu yang peduli pada nilai sebuah karya, bukan sekadar konsumen produk jadi. Pelajaran penting bagi kita di sini adalah visual yang estetik akan menarik perhatian, attention, tetapi storytelling yang kuatlah yang akan membangun loyalitas, loyalty. Melalui narasi yang manusiawi seperti ini, Luna Beck berhasil mengubah pengikut di Instagram menjadi komunitas yang merasa memiliki ikatan batin dengan brand tersebut.